kita semua, laporan praktikum fisiologi tumbuhan, pengukuran pertumbuhan bibit kelapa sawit Elais guinensis Cek. Asnat Kepno dengan Nindo 402005, dosen pengampu Ibu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang pengukuran pertumbuhan bibit penting dilakukan untuk memastikan kualitas dan vigor bibit sebelum dipindahkan ke lapangan. Parameter seperti tinggi bibit, jumlah daun, diameter batang, dan perkembangan akar memberikan gambaran nyata tentang kesehatan dan kesiapan bibit. Menurut Corley dan Tinker 2003, pertumbuhan awal sangat menentukan kemampuan tanaman beradaptasi dan produktivitas jangka panjang. Faktor seperti media tanam, ketersediaan nutrisi air, cahaya, serta teknik pemeliharaan sangat mempengaruhi hasil pembibitan. Dengan pengukuran rutin, perbedaan perlakuan dapat dievaluasi, masalah dapat dideteksi lebih cepat, dan bibit terbaik dapat dipilih untuk ditanam menurut Hartley 1988. Selain itu, data pertumbuhan menjadi dasar standar mutu yang dibutuhkan industri untuk menjamin keberhasilan budidaya kelapa sawit di lapangan. Menurut FAO 2010. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama untuk mengukur parameter pertumbuhan bibit kelapa sawit secara akurat, yang kedua menganalisis perkembangan morfologi dan fisiologi sebagai indikator kualitas bibit, yang ketiga melatih mahasiswa dalam penggunaan alat ukur tinggi, diameter, dan luas daun, yang keempat menghasilkan data pertumbuhan untuk evaluasi mutu bibit di pre-nursery dan atau May-nursery. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah untuk alat ada mistar dengan panjang 30-50 cm, jangka sorong atau kaliper digital atau manual, label tanaman, buku atau pencatatan, kalkulator, tali rafia, ajir, dan altimeter. Untuk bahannya ada bibit kelapa sawit dengan umur 1-12 bulan. Oke, untuk cara kerjanya yaitu pertama-tama kita menggunakan ajir untuk mengukur tinggi tanaman dan juga akan diukur dengan garis. Selanjutnya kita akan mengukur ujung dari daun atau ujung daun dengan menggunakan tali rafia, yang dimana ini kami menggunakan ajir untuk mengukur tinggi dari daun sawit ini. Proses pengukuran lebar daun menggunakan tali rafia. Setelah itu, pengukuran diameter batang menggunakan jangka sorong. Dari ujung bibit sawit diukur menggunakan jangka sorong. Setelah itu kita mengukur menggunakan luxmeter untuk intensitas cahaya. Pembahasan berdasarkan hasil pengamatan pertumbuhan bibit kelapa sawit Elais guinensis Cek pada tabel 1, tabel 2, dan tabel 3 terlihat bahwa pemberian pupuk memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman. Parameter yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, lebar daun, diameter batang, dan panjang daun. Pada tabel 1, sebelum dilakukan perlakuan pemberian pupuk, pertumbuhan bibit kelapa sawit masih relatif rendah dan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tinggi tanaman berkisar antara 79,3 sampai 105,4 cm dengan jumlah daun antara 9 sampai 12 helai. Lebar daun, diameter batang, dan panjang daun yang juga masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum pemupukan, ketersediaan unsur hara dalam media tanam belum mencukupi untuk mendukung pertumbuhan optimal. Proses fisiologis seperti pembelahan sel dan pemanjangan sel masih berlangsung secara terbatas akibat minimnya nutrisi. Pada tabel 2, pengamatan ke-1 sebelum pemupukan. Setelah pemupukan, terlihat adanya peningkatan pada hampir seluruh parameter pertumbuhan dibandingkan sebelum pemupukan. Tinggi tanaman mengalami kenaikan, jumlah daun cenderung stabil atau bertambah, serta lebar daun dan diameter batang meningkat secara nyata. Panjang daun juga menunjukkan pertambahan dibandingkan tabel 1. Peningkatan ini menandakan bahwa unsur hara dari pupuk mulai diserap oleh akar dan dimanfaatkan untuk mendukung proses metabolisme tanaman.
terutama fotosintesis dan pertumbuhan jaringan vegetatif. Selanjutnya pada tabel 3, pengamatan kedua setelah pemupukan. Pertumbuhan bibit kelapa sawit menunjukkan peningkatan yang lebih optimal dibandingkan pengamatan sebelumnya. Tinggi tanaman mencapai 86,5 sampai 113,7 cm, jumlah daun meningkat hingga 12 sampai 13 helai, serta lebar daun dan diameter batang semakin besar. Panjang daun juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa efek pemupukan bersifat berkelanjutan dan semakin efektif seiring waktu. Unsur hara yang tersedia secara cukup mampu meningkatkan aktivitas fisiologis tanaman, seperti pembentukan klorofil, peningkatan laju fotosintesis, dan pertumbuhan jaringan baru. Secara keseluruhan, hasil praktikum ini membuktikan bahwa pemberian pupuk berpengaruh positif terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit. Semakin lama waktu pengamatan setelah pemupukan, pertumbuhan tanaman semakin meningkat. Hal ini menegaskan pentingnya ketersediaan unsur hara dalam menunjang proses fisiologi tumbuhan, khususnya pada fase pertumbuhan vegetatif. Kesimpulan dari praktikum ini, secara keseluruhan hasil praktikum menunjukkan bahwa pemberian pupuk berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit Elais guinensis Cek. Pertumbuhan tanaman mengalami peningkatan pada seluruh parameter yang diamati, yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, lebar daun, diameter batang, dan panjang daun. Peningkatan pertumbuhan terlihat semakin optimal pada pengamatan setelah pemupukan, yang menandakan bahwa unsur hara yang diberikan mampu mendukung proses fisiologis tanaman secara efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemupukan menjadi faktor penting dalam menunjang pertumbuhan vegetatif bibit kelapa sawit.